Baik, cermatilah kutipan fabel berikut. Di sini ada fabel yang judulnya Kupu-kupu Berhati Mulia. Di sini pertanyaannya atau yang menjadi soal adalah komentar yang tepat terhadap isi fabel tersebut adalah komentar yang tepat. Berarti kita harus baca dulu. Di suatu hutan ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hei, kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat yang ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, genangan lumpur terdapat di mana-mana. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir dan jatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan lumpur itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong bantu aku mau tenggelam, tolong, tolong. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu, nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian, sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata, kepompong yang dulu diejek sudah menyelamatkan dirinya. Akhirnya, sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, berarti komentarnya apa? Kita lihat ya yang A. Cerita kurang menarik karena berisi hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal sehat pembaca. Nah, ini kan fabel kan? Kalau fabel bagaimana? Sebuah cerita mengangkat tema hewan, tokoh-tokohnya, tapi ada nilai amanat positifnya. Dan ini ceritanya menarik, bukan kurang menarik. Berarti ini kurang tepat. Yang B, isi cerita bagus karena mengajarkan kepada pembaca agar jangan sombong dan tidak balas dendam. Nah, ini benar. Si semut kan sombong, mengajarkan agar kita tidak sombong. Si kupu-kupu walaupun sudah dihina, tetapi ketika semut kesulitan tetap menolong, tidak mencoba untuk balas dendam. Yang C, isi cerita tersebut cukup bagus, tapi sayang sekali pesan moralnya tidak jelas. Ini sangat jelas pesan moralnya, ini kurang tepat. Yang D, isi cerita bagus meskipun dalam kehidupan sehari-hari pesan moral dalam cerita tersebut sulit untuk dijalankan. Nah, ini bukan sulit dijalankan, sangat mudah kan. Kita kan pesan ceritanya agar tidak sombong dan tolong menolong, tidak usah ada balas dendam. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B.